Titah pertama dalam Kristen itu, dalam agama saya sebelumnya, di titah pertama itu menyatakan bahwa jangan ada Tuhan Allah. Kalau kita dulu itu Allah ya, bukan Allah ya. Kalau sekarang Allah ya. Nah, jangan ada Tuhan Allah kecuali aku. Yang bilang ini adalah Tuhan sendiri ya. Nah, disitulah saya membandingkan dengan surat yang ada di dalam Al-Quran, surat ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari ronrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam. Baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun dari orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mualafnya seorang Kristiani taat dari Kepulauan Nias. Nah, karena ketaatannya itu beliau memeluk agama Islam. Kok bisa orang taat pindah agama? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, beliau mengatakan karena ajaran Kristen itu membingungkan. Mengapa membingungkan? Alkitabnya, kitab sucinya berkata demikian. Namun yang mereka buat, mereka kerjakan bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam kitab sucinya. Salah satunya adalah misalnya beliau mengatakan bahwasanya di dalam kitab suci mereka itu bahwasanya babi itu dilarang. Namun banyak dari umat Kristiani yang memakan babi. Ini terdapat di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7. Yang bunyinya lebih kurang. Juga babi hutan, walaupun berkuku belah namun tidak bermamah biak, maka itu diharamkan bagimu. Dan dagingnya jangan engkau makan, dan bangkainya janganlah kamu menyentuhnya. Lebih kurang demikian. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jelas sekali bahwasannya babi dilarang dimakan. Walaupun di dalam ayat tersebut terdapat babi hutan, terdapat hutannya. Namun pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita Google atau mencari di Google, yaitu kitab Imamat pasal 11 ayat 7 di kitab Sabda Paralel, maka akan muncul beberapa versi di situ. Misalnya versi Ayati, versi
ayati, dan di situ dikatakan hanya babi saja, tidak ada babi hutan. Nah, jika kita menggoogle kitab sabda paralel akan muncul beberapa versi. Jadi Alkitab itu ada yang mencantumkan babi hutan dan ada hanya babi saja. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya jika kita membaca kitab yang awal dulu, kitab awal dulu tidak ada yang tertulis babi hutan, hanya babi saja. Nah, oleh karena itulah si mu'allaf ini bingung dengan agamanya. Kemudian hal yang membingungkan kedua adalah mengenai ketuhanan. Beliau mengatakan bahwasanya di dalam Alkitab itu Tuhan itu hanya satu. Ini terdapat di dalam kitab Bilangan pasal 20 ayat 3. Di situ dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi jangan sekali bahwasanya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwasannya Allah itu hanya satu saja. Nah, sedangkan di dalam agama Kristen beliau mengatakan bahwasannya Allah itu ada 3 pribadi, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak atau Yesus, dan Tuhan Roh Kudus. Karena itulah beliau ini mengatakan jika kita memperdalam Alkitab maka akan membingungkan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya jika kita membaca Perjanjian Baru, jika kita membaca Perjanjian Baru terkhususnya mengenai pasal-pasal atau ayat-ayat yang dimana Yesus yang berbicara langsung, maka kita tidak akan menemui ayat yang mengatakan bahwa babi itu boleh dimakan dan bahwasanya Tuhan itu terdiri dari 3 pribadi, yaitu Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus. Tidak ada. Bahkan ajaran Yesus itu mengatakan bahwa dirinya datang itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ini terdapat di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 17. Bahwasanya Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang ini untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan meniadakannya, melainkan untuk untuk menggenapinya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali maksudnya Yesus itu datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Nah, di hukum Taurat itu babi itu dilarang, haram. Di hukum Taurat itu Allah itu satu. Hal ini juga diperjelas oleh Yesus Kristus
di dalam pasal 17 di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Di situ dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Dan diperjelas lagi oleh Yesus Kristus di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29. Di situ dikatakan, hukum yang paling utama itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan di versi lainnya dikatakan, jika kita menggoogle kitab Sabda Paralel, di situ dikatakan di versi lainnya, dengarlah hai orang Israel, hukum utama itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Jadi Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Jelas sekali Yesus mengatakan Tuhan Allah kita. Jadi kita, bukan kamu. Di situ dikatakan jelas sekali, kita, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Jadi orang yang mendengarkannya pun ikut di dalam itu, dan Yesus Kristus pun ikut di dalam itu, yang menjelaskan bahwasanya Tuhan Allah itu satu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, karena ajaran Kristen mengatakan Tuhan itu 3 pribadi, maka beliau ini kebingungan akhirnya. Karena mendengar agama Islam, akhirnya beliau ini memeluk agama Islam, yang mana di dalam ajaran agama Islam sangat jelas sekali bahwa Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu, Esa, tunggal. Yang mana di dalam syahadat agama Islam juga dikatakan Tuhan itu satu. Syahadu la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu manusia utusan Allah, Nabi. Oleh karena itu pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat teguh, perkuat terus keimanan kita dalam ajaran agama Islam. Karena hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Ini diperkuat, dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim surat At-Taubah ayat 33. Yang mana di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dan dialah yang telah mengutus rasulnya untuk membawa petunjuk, yaitu berupa Al-Quran, dan membawa agama yang benar, yaitu agama Islam, yang akan dimenangkan di atas agama-agama yang lain, walau orang-orang musyrik tidak menyukainya. Orang musyrik ini maksudnya menyekutukan Allah, mengatakan Allah lebih dari satu. Itulah yang dimaksud menyekutukan Allah. Oleh karena itu pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat teguh, perkuat terus keimanan kita, dan saksikan video berikut ini sampai selesai untuk mempertebal dan memperkokoh keimanan kita di dalam agama Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Abdillah Ramadan Duru. Nah, ini adalah nama setelah saya masuk Islam. Adapun nama baptisnya adalah
video Senduro. Duru ini adalah salah satu marga dari Kepulauan Nias. Nah, adapun kegiatan saya sekarang sebagai bendahara di PMYD Nias plus sebagai kepala TPQ di Yayasan PMYD Nias. Nah, selain kegiatan itu ada juga kegiatan saya adalah sebagai guru di salah satu sekolah di daerah Ciputat ini. Nah, saya dalam keluarga bersaudara 9 orang. Saya anak keempat dari 9 bersaudara. Nah, dan saya tinggal sekarang di Sawah Baru Ciputat. Oke. Set. Dah? Ya, itu baru. Lalu pertanyaan selanjutnya. Boleh diceritakan nggak kronologisnya kenapa Mas Azan belum masuk Islam? Sebabnya, oke, bismillah. Ya, mungkin banyak sahabat ngaji cerdas yang bertanya-tanya kenapa nama saya tadi berubah menjadi Azam Abdillah. Jadi kronologinya adalah saya awalnya itu agamanya Protestan ya, agama Protestan. Jadi sehingga saya hijrah ke agama Islam. Makanya dijadikan nama saya itu Azam Abdillah Ramadan Duru. Nah, adapun sebab saya masuk Islam itu mulai dari saya duduk di bangku kelas SMP. Nah, di situ sudah mulai saya pengen mengenal Islam itu sebenarnya. Cuman kendalanya adalah, salah satu kendalanya karena di kampung saya di Nias itu mayoritasnya agama Kristen. Bahkan di kampung saya sendiri itu nggak ada yang Islam sama sekali. Jadi untuk kita buat belajar atau menanyakan tentang Islam itu tidak ada. Jadi sehingga di waktu saya SMP itu terendam lah istilahnya ya. Jadi karena nggak ada tadi yang tempat kita untuk bertanya. Nah, sehingga itu terpendam selama beberapa tahun, kurang lebih 2-3 tahun lah. Nah, akhirnya naik saya ke tingkat SMA. Nah, ketika SMA ini kebetulan kalau memang Allah udah berkehendak ya bisa aja. Nah, itu tiba-tiba anak paman ini pulang kampung di kelas 2 SMA ini. Mau naik kelas 2 SMA. Jadi kebetulan dia ini muslim. Jadi mu'alaf, udah masuk Islam. Jadi pindah ke Nias atau dia itu pulang kampung lah istilahnya ya. Jadi di Nias. Jadi itu sebagai itu jalan dari Allah ya, bisa mendapatkan saya hidayah itu. Jadi dia itu, saya bertanya sama dia. Nah, dari situ tentang Islam. Nah, mulai dari situlah saya lebih mementaskan lagi pertanyaan-pertanyaan yang terpendam selama beberapa tahun tadi. Jadi akhirnya dijelaskan. Nah, tapi penjelasannya masih kurang. Jadi belum tertarik lah istilahnya ya. Belum tertarik saya karena penjelasannya masih belum puas. Jadi belum paham lah istilahnya karena beliau juga latar belakangnya mu'alaf. Nah, habis itu sekiranya beberapa minggu kemudian itu, kurang lebih 2 minggu lah, saya minta dicariin seorang, kalau istilahnya kami dulu itu pendeta ya, kalau di Kristen. Nah, kalau di Islam itu ya seorang ustadz. Nah, alhamdulillah memang Allah kalau udah berkehendak itu ada seorang dai yang dikirimkan dari Dewan Dakwah untuk berdakwah di daerah saya itu yang namanya Leluwau. Jadi nama kecamatannya Leluwau. Kalau daerah kampus saya itu Hilikara. Nah, kecamatannya Leluwau. Nah, dibawa saya ke situ untuk berdialog tentang agama Islam. Nah, adapun pertanyaan saya ini adalah beberapa tentang kenapa orang Islam itu tidak memakan babi. Mohon maaf ini. Nah, terus yang kedua adalah tentang ketuhanan. Dan yang ketiga, ada 3 ini, yaitu tentang kenapa kalau Islam itu harus melepaskan sandal ketika masuk masjid. Nah, sedangkan kita kan kalau di ini nggak apa-apa, boleh aja kita pakai. Yang penting kita bersih ya, sepatunya atau sandalnya. Nah, akhirnya dijelaskanlah itu oleh seorang ustadz itu.
Jadi mulai saya agak paham sedikit. Cuman rasa ini pengen masuk Islam itu belum. Nah, akhirnya saya pulang pulang ke rumah lagi. Nah, di situ saya udah mulai memikirkan mana yang benar ini, agama sebenarnya yang mana ini. Nah, konsep tadi yang 3 ini adalah saya bandingkan. Nah, tentang kalau dibilang Ustadz tadi itu memang diharamkan ini tuh babi itu dalam Islam itu memang nggak boleh. Nah, terus di dalam sebenarnya di dalam Kristen juga ada dalam, kalau nggak salah itu dalam surat Imam ayat 11 ya. Nah, pasal 8 atau sebaliknya itu. Nah, diharamkan. Tapi tulisannya di situ adalah babi hutan. Nah, ini yang membedakan babi peliharaan dengan babi hutan. Nah, terus yang kedua adalah tentang ketuhanan tadi. Nah, ini namanya itu Trinitas ya kalau di kita ya. Ada Tuhan Allah, Tuhan Bapa dan Roh Kudus, ada 3 itu. Nah, itu yang membuat saya bingung. Nah, padahal di dalam titah pertama dalam Kristen itu, dalam agama saya sebelumnya di titah pertama itu menyatakan bahwa jangan ada Tuhan Allah. Kalau kita dulu itu Allah ya, bukan Allah ya. Kalau sekarang Allah ya. Nah, jangan ada Tuhan Allah kecuali aku. Yang bilang ini adalah Tuhan sendiri ya. Nah, disitulah saya membandingkan dengan surat yang ada di dalam Al-Quran, surat ke 11 ya kalau nggak salah ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu di situ itu tidak ada Tuhan selain aku, katanya kan. Dan sama-sama ini tuh. Nah, kenapa lagi ada Tuhan-Tuhan yang lain? Nah, itu yang membingungkan saya. Terus saya balik lagi ke Ustadz Sadi, saya untuk bersyahadatlah kedua kalinya itu. Jadi akhirnya di tanggal 25 Ramadan itu saya masuk Islam tahun 2012 kurang lebih. Saya masuk Islam, menyatakan masuk Islam itu di kelas naik bangku di kelas 2 SMA, naik kelas 2 SMA saya di situ ya. Akhirnya saya mengatakan masuk Islam dan akhirnya saya disyahadatkan di situ. Nah, namanya yang baru masuk Islam itu pasti udah banyak godaan dan ujiannya, mulai dari keluarga kita, saudara kita, teman kita, pokoknya semuanya lah. Nah, akhirnya itu jadi saya bingung mau belajar di mana, sekolah di mana. Di sana nggak ada sekolah Islam sama sekali. Nah, apalagi khususnya di daerah saya tidak ada sama sekali namanya kayak kalau TPQ kan di sini ada gaji-gajian. Nah, di sana nggak ada sama sekali, mau ngaji di mana. Nah, kita di pedalaman. Jadi akhirnya saya bingung, saya tanya paman saya gimana saya ke depannya. Ini masih bingung lagi itu, mungkin itu ujian dari Allah ya atau cobaan ya. Jadi akhirnya yang sama Ustaz saya tadi itu kebetulan dia asli dari Jogja, jadi dikonfirmasi lagi oleh anak paman tadi. Nah, bagaimana ini untuk ke depannya? Dia kan pasti putus sekolah ini karena di kampung dia itu nggak ada sekolah. Di SMA-nya nggak ada belajar ini, masa cuman masuk Islam nggak di ini. Nah, akhirnya ngambil keputusan, kebetulan ada namanya itu Ustadz Abdul Aziz. Nah, direkomendasikanlah kepada beliau. Nah, kebetulan beliau itu memang Allah tadi itu dari rencana Allah semua ya. Jadi direkomendasikanlah kepada beliau untuk bagaimana caranya. Nah, Ustadz yang syahadatkan saya itu telepon ke beliau. Jadi akhirnya nanti beliau yang membawa saya ke Jakarta untuk bisa belajar agama lebih dalam ke pesantren, yaitu pesantren Yayasan Anaba Center. Akhirnya 2 minggu kemudian, nah mulai dari ini nih, dari ongkos saya di situ bingung karena nggak ada uang pegangan sama sekali. Jadi alhamdulillah kita pergi ke kota, ke muslim yang ini minta bantuan untuk membantu untuk pergi belajar Islam, dengan alasan kita untuk belajar Islam supaya mereka ini. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan senangnya juga karena saya seorang mu'alaf, mereka diketuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala ngasih ongkos saya sampai ke Jakarta. Nah, akhirnya saya belajar di Jakarta. Tadi itu putus ya SMA itu di Nias.
Jadi udah putus sekolah itu, nggak ada sekolah sama sekali. Jadi akhirnya saya berangkat dari Nias ke Jakarta bareng dengan Ustadz Abdul Aziz tuh. Nah, jadi kebetulan dia juga mu'alaf. Jadi kebetulan dia tinggal di pesantren mu'alaf itu yang diasuh oleh guru kita itu Kiai Haji Syamsul Arifin Nababan. Nah, itu selama berapa tahun saya di situ. Saya selesai SMA saya dulu di situ. Nah, saya menyelesaikan SMA-nya itu dengan mengambil paket C karena udah nggak diterima. Saya udah umur 18 tahun di situ. Nah, jadi saya mengambil paket C di salah satu lembaga di Lebak Bulus, namanya itu Media Amal Islam. Jadi disingkat dengan MAI. Alhamdulillah selama kurang lebih setahun saya di situ selesai dan saya langsung mendaftar di perguruan tinggi yaitu Al-Hikmah Jakarta. Nah, sehingga sekarang saya sudah selesai S1 dan bisa mendirikan bareng-bareng ini pesantren yayasan ini bareng Ustadz Abdul Aziz Laia dan beberapa teman-teman juga yang dari Al-Hikmah. Dan alhamdulillahnya juga bisa mengajar anak-anak sedikit-sedikit di sekolah-sekolah dekat-dekat sini. Mungkin itu perkenalan dan itu testimoni dari saya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan bermanfaat. Ya, satu lagi Ustaz, ada pertanyaan. Berarti tadi bisa dikatakan gara-gara soal babi haram atau halal ya? Iya. Islam ya. Iya. Jadi ya tiga hal itu tadi yang membuat saya hijrah ke Islam itu, yaitu salah satunya adalah tentang makan haramnya babi. Yang kedua adalah tentang konsep ketuhanan. Nah, karena di dalam tadi ketuhanan itu dalam titah pertama aja udah dibilang akulah Tuhan, tidak ada Allah kecuali aku. Dan itu yang bilang itu adalah Allah sendiri atau Tuhan sendiri, bukan siapa-siapa. Dan maksudnya itu tidak boleh ada Allah lain kecuali Dia. Nah, makanya makanya saya hijrah ke Islam. Yang ketiga adalah tentang masalah ketika kita masuk masjid, perbedaan masuk masjid dengan gereja atau tempat ibadah lain ya. Jadi kalau kita di Islam itu kita harus lepas sandal dulu dan berwudu, bersuci dulu. Itulah baru kita beribadah. Kalau di agama saya sebelumnya itu, jadi kita yang penting udah mandi di rumah, kita bersih, sepatu kita bersih, kita langsung masuk ke tempat ibadah tersebut itu. Nah, itu berapa lama pergumulannya tuh? Nah, kalau pergumulan itu sebenarnya saya dari kelas 2 SMP ya, atau di bangku kelas SMP itu saya udah mulai pengen mengenal Islam itu sebenarnya. Nah, jadi karena tadi itu ya sama seperti yang saya bilang tadi itu, kita nggak ada tempat untuk bertanya. Karena di sana semua itu mayoritasnya Kristen semua. Agama lain, nggak ada agama Islam sama sekali. Apalagi di kampung saya ini sekarang, hanya saya satu-satunya yang masuk Islam. Nah, dan disusul dengan adik saya lah, satu. Yang di kampung saya sendiri ya. Tapi kalau beberapa kampung tetangga itu ada sebagian. Tapi itu pun pendatang. Tadi kan dibilang senang dengan Islam dari semenjak bangku SMP. Iya. Itu dapat informasi apa? Nah, ini informasinya itu ketika kita kan ada iklan-iklan di TV-TV itu kan, di televisi itu. Jadi ketika kita nonton itu ada ketika ya seperti iklan bulan puasa itu kan, kebersamaannya, udah sahur bawa obor. Jadi itu menyentuh kok. Terus ketika sholat berjamaah itu segera langsung langsung berbaris gitu. Tentara aja kita harus dimarahin dulu baru langsung ini. Tapi kalau kita Allah yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah komat itu udah langsung berjejer kan. Kalau kita itu yang ini awalnya. Tapi karena ya itu tadi, karena pengen tahu cuman terpendam karena itu tadi nggak ada yang mengajarkan, nggak ada tempat kita untuk bertanya. Nah, zaman-zaman di 2010 ke bawah itu kan, saya SMP-nya itu 2010 ya, di bawah. Nah, itu kan belum ada gadget kayak gini.
Kalau sekarang kan udah kita tinggal searching di Google, udah ada jawabannya kan. Kalau dulu belum ada ini. Jadi ya bingung jadinya. Jadi udah terpendam aja selama berapa tahun itu. Ya hitung aja itu dari kelas 2, tamat kelas 3, kelas 1 naik kelas 2, hampir kurang lebih 3 tahunan. Berarti lagi nonton TV ceritanya tuh? Iya. Pernah diungkapkan nggak kepada keluarga bahwa ini kok enak banget sih Islam? Nah, enggak. Karena kita dulu itu gimana ya? Bukan benci sih ya. Tapi gimana ya? Memang kita kurang ini aja karena dulu-dulu itu kan yang di telinga kita itu kalau dengar Islam itu kayak teroris, macam-macam lah, gini-gini. Apalagi ketika ada peperangan dulu itu menghajar. Ya kita lihatnya dulu di TV dan diomongin sama orang ya. Jadi apa namanya itu tentang Islam berperang dengan Kristen. Jadi ada dua ini yang ini. Jadi kita karena kita agamanya ini ya latar belakangnya pasti kita itu yang membenci. Jadi kita benci itu karena permusuhan itu bantai-bantaian gitu. Nah ternyata setelah saya ini begini nggak begitu seharusnya ya. Gitu. Terus ketika sudah masuk Islam nih, gimana respon keluarga tuh gimana? Nah ini sebelum cerita ini tentang keluarga setelah saya ini belum tahu keluarga ini saya syahadat itu. Nah saya ngomongnya ke keluarga, semua keluarga tahunya itu pergi ke rumah paman. Nah jadi saya selama 2 minggu itu di rumah paman itu nggak ngasih tahu bahwa saya udah disyahadatkan ke keluarga. Nah pas saya ini 2 hari lagi sebelum saya berangkat ke Jakarta baru saya ini apa namanya kasih tahu kepada keluarga bahwa saya sudah masuk Islam. Nah mereka pasti kaget. Yang benar katanya. Iya benar kan. Nah, saya didiamin di situ ya, didiamin. Memang kalau orang kita begitu. Jadi kalau memang mereka kurang serak itu mereka diamin kita. Nah ketika saya udah ini apa namanya itu jelang 2 hari itu saya langsung berangkat pamit ke orang tua. Kayak ayah itu dia langsung nangis di situ nggak mau ngomong apa-apa. Kamu itu jauh loh ini Jakarta itu. Kamu kirain ini kamu dekat gaya gini. Dia ini kan ibaratkan nama kampung sebelah ya. Ini bukan kayak gitu sekarang. Itu berapa kilo, puluhan ratusan kilo ke sana itu, berapa ribu kilo kamu ke Jakarta itu. Kamu nggak mikirkan dulu. Saya juga ikut nangis itu waktu orang tua itu bilang dan saudara. Sampai saya itu berangkat berapa ratus meter itu saya masih lihat masih pada menangis mereka, Masya Allah. Tapi pernah juga putus sih apa namanya itu komunikasi dengan orang tua. Jadi tapi saya nggak ini apa namanya itu nggak ini ya sedih dan nggak ini. Saya berusaha terus untuk ngobrol dengan apa namanya itu saudara-saudara saya, sering teleponan. Setelah saya di sini dan akhirnya selama 3 tahun saya nggak pulang di Nias, cuman melalui telepon aja dan itu jarang-jarang karena kita tinggal di pondok dulu ya. Jadi akhirnya saya beranikan diri. Nah ustadz yang syahadatkan saya itu belum mengizinin saya karena takutnya belum kuat akidahnya, takut di apa namanya itu dimurtadin lagi atau diajak lagi ke agama sebelumnya. Saya bilang saya tekan yakin walaupun saya dikasih apapun, dimanapun, insya Allah saya udah kuat ininya. Nah habis itu saya beranikan pulang kampung dan disitulah saya ketemu orang tua dan saudara dengan inilah dengan hati yang senang namanya ketemu orang tua. Nah di situ itu saya nggak mau apa namanya itu gaya berdakwah, cuman menjalankan aja ibadah saya seperti. Nah, saya pasang alarm jam berapa di sini. Karena di situ nggak kedengaran azan. Nggak dengaran azan sama sekali. Namanya di pelosok ya, jadi gitu. Nah, jadi bahkan saya telat-telat setengah jam. Biar nanti nggak sah nanti sholatnya. Biar sah sholatnya supaya nggak salah waktunya. Jadi biasanya kalau azan jam 4, saya sholat jam setengah 5 atau jam 5. Biar ini. Karena telat juga azan di sana daripada sini, duluan di sini. Ya, jelang itu tahun ketiga ya saya pulang ke Nias. Akhirnya pulang lagi saya ke Jakarta, ke pesantren. Nah,
jelang 2 tahun lagi saya pulang lagi ke Nias. Alhamdulillah dengan via telepon saya sering kasih tahu tentang Islam ini sama adik saya. Dia sekarang di Solo di pesantren juga. Karena kalau kita tinggalkan di sana, dia mau ngapain? Nggak ada pelajaran yang dia dapat, cukup masuk Islam aja. Nah, akhirnya saya bawa di Pulau Jawa itu di Solo. Alhamdulillah kemarin saya dengar udah selesai mondok sih, dia udah hafal 20 juz. Alhamdulillah dengan izin Allah. Dan ada adik-adik yang dari anak paman tadi, ada 2 orang di Solo, dan 1 paman saya tadi yang belum masuk Islam, alhamdulillah udah masuk Islam. Dan saya tempatkan di Solo sekarang. Dengan izin Allah saya jemput tahun ke-5 itu berdua sama adik. Paman ini saudara ibu kandung, terus adik kandung 1 masuk Islam, bareng-bareng masuk ke pesantren. Alhamdulillah ada yang menampung mereka. Kebetulan ada orang tua asuh adik-adik di sana, termasuk orang tua asuh saya juga yang itu namanya Umi Yasmin di sana ya, pemerhati mualaf juga. Dia pemerhati mualaf di enggak seluruh Indonesia, dari Kalimantan, ada dari Kupang juga, dari Nias, dari pemerhati ini mualaf dia di Solo.